kembali lagi bersama kami Gen Sinaga. Hari ini saya Wilson Sinaga, Mega Sinaga, Gardi Sinaga, dan kami mendatangkan seorang tamu spesial Ya. yaitu Dr. Potas Sinaga MSc. sebelum ngobrol yang berat-berat nih Bapak Tua. Oh, ada yang Iya. berat. Iya, benar ya sih sebelum kita ngobrol. Padahal tadi di belakang ngomongnya nggak ada yang berat ya Bapak Tua. Yang kita tahu kan Bapak Tua ini ketua umum juga. Ya, Iya, ketua umum iya. PPTSB Wilayah Jakarta Raya, Iya. sekitarnya. Ya, Benar ya? Iya, Oke. sekitarnya. Terus sebelum diobrolin tentang itu ya kita kenal Bapak Tua kita ini sosok Iya. tua kita yang Iya, sukses. iya. Amin. biar nular ya, biar nular. Ya, amin. Jadi sebelum kita ngebahas soal apa aja sih apa namanya yang udah Capai. sama Ya. Bapak Tua, kita tanya dulu. Kira-kira gimana perjalanannya dari titik nol sampai sekarang itu gimana tuh? Bapak Tua? Jadi ya bapak saya, ibu saya adalah seorang guru. Oke, guru. Mereka berkarir awalnya sebagai guru sekolah dasar. Oh, SD. Nah, tetapi bapak saya ini meningkatkan statusnya dari guru sekolah dasar menjadi sekolah SMP. Dari guru Nah. SD, SMP. Di kampung kita, tepatnya di Bonapasogit, di Urat itu banyak yang kenal lah bapak saya ini. Namanya Guru Karar Sinaga. Oke. Guru Karas. Jadi di sana itu menjadi panutan lah di kampung kita. Oke. Kalau kita lihat lokasi Tugu ya, Ya. Ya. kita datang dari Pengururan kira-kira 500 meter sebelum lokasi Tugu. Tepatnya disitulah rumah kita, rumah kami. Dekat ya. Nah, jadi dia, kenapa saya katakan dia seorang yang dikenal, seorang yang dihormati? Karena selain dia sebagai pegawai negeri, sebagai guru, tetapi dia juga tidak tidak mau melepaskan pekerjaan-pekerjaan sebagai petani di kampung, sebagaimana dia pada masa mudanya. Oke. Nah, dengan seperti itu, Bapak ini menyalurkan kepada anak-anaknya. Kami ada 9 orang. Oh, Wow. 3 orang laki-laki, 3 orang laki-laki. 6 orang perempuan. Ya, 6 orang perempuan. Nah, jadi luar biasa pendidikannya. Salah satu yang ekstrim yang dia sampaikan kepada saya dalam hal bimbingan. Kalau kalian lihat, kalau ditanya saya, ada rokoknya enggak? Udah habis, saya katakan gitu. Lalu kalau dilanjutkan lagi, sampai kapan merokoknya? Kapan berhentinya? Oke. Nah, sebenarnya saya tidak pernah kenal rokok. Jadi saya luar biasa. Sejak SMP saya itu benar-benar dikekang tapi dibebaskan. Artinya, saya dibimbing, saya dikasih berbagai pendidikan-pendidikan yang terutama pendidikan-pendidikan di sekolah. Dan pada suatu ketika, karena bapak ini adalah guru saya di sekolah, Oh, guru sendiri. guru sendiri. Pada pelajaran waktu saya diajarnya itu bahasa daerah, bahasa Batak. Bahasa Batak. Tahu nggak bahwa di sekolah di SMP itu di kampung Oh, di ada. Samosir ada materi pelajaran bahasa Batak. Baru tahu, baru Oke. tahu. Tiba saatnya bahwa waktu itu diumumkanlah orang-orang Depes di sekolah itu. Saya ini posisinya udah kelas 3 kalau nggak salah. 3 SMP. Tiga Nah, SMP. saya bercerita mulai SMP saja. Oke, SD. boleh. Kalau mau ditanya nanti boleh. Lantas begitu diumumkan saya juara, saya nangis. Kenapa saya nangis? Apa kata orang nanti? Ini gara-gara bapaknya jadi guru. Oke. Iya. Begitu saya ditanyain di rumah, kenapa nangis? Iya, saya diomongin orang nanti, diomongin karena bapaknya guru menjadi anaknya yang juara. Padahal pada ketika itu ada anak camat yang pintar juga. Oh, iya. Nah, pikiran saya kan, apa bukan anak Anak camat camat. itu yang jadi Iya. juara? Itulah perjalanannya. Luluslah saya
SMP itu SMP. tahun 1973. 1977. Di mana tanggal lahir saya tadi belum saya sampaikan, 31 Januari 1959. Oke. Selesailah SD tahun 70, ya kan? Ya. Kemudian lanjut SMP 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah lulus SMP, berangkatlah saya sekolah ke Pematang Siantar. Oh, SMA-nya. Oh, Siantar. Iya. Tadinya ada satu sekolah yang favorit di situ STM HKBP. Oh, STM iya. ya. Saya sudah benar-benar bercita-cita mau jadi STM HKBP. Oh, Oke. Tetapi begitu sampai di sana tidak diterima. Karena apa? Karena tinggi badan saya kurang dari yang dipersyaratkan. Wah, Ada sekolah Iya, ya. iya. Sekolah polisi Itu zaman sekolah sekarang. favorit. Dulu Sekolah favorit gurunya dulu, masih ya. dari Jerman dulu. Wah, saat itu tahun itu. Akhirnya putar di sana, muter-muter di Siantar, tanya berbagai saudara. Lalu masuk kelas saya sekolah di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Nah, dan banyak orang-orang penting yang sudah lulus dari SMA Negeri 1. Oh, alumni SMA Negeri Iya. Setelah masuk saya SMA Negeri 1, saya sekolah mulai kelas 1. Kelas 1 tahun pertama, semester kedua itu udah dibagi jurusan. Oke. Oh iya, masuk kelas saya jurusan IPA. Jurusan IPA, Wow. ya. Nah, setelah jurusan IPA, lantas sudah kelas 3, tanya sana sini, kira-kira kemana ya kalau sekolah. Tadinya saya bercita-cita harus ke luar Sumatera. Oh, merantau ya. Nah, tapi orang tua ini, bapak ini sama mama saya ini, ibu saya ini, yang ibu saya bersetemu orang, kalau bapak sudah pasti Sinaga lah ya. Ya. Jadi tidak yakin mereka saya bisa sekolah merantau. Karena apa? Karena badan saya juga belum cukup tinggi sebetulnya waktu saya lulus SMA itu. Belum yakin betul, belum dewasa lah pikirannya. Iya, iya. Akhirnya saya memilih sekolah di luar Jawa. Pada saat terakhir saya coret, saya pilihlah sekolah di daerah kita di Sumatera Utara. Saya pilihlah Fakultas Kedokteran dan Fakultas MIPA di Universitas Sumatera Utara. USU. Dua. Ya. Saya tidak lulus di Fakultas Kedokteran. Mungkin belum saatnya saya jadi dokter. Lantas saya menjadi seorang mahasiswa masuk tahun 1977 di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi saintis sebenarnya saya. Saintis ya. Nah, lalu setelah saya 1 tahun lebih di sekolah itu di Fakultas MIPA, ada tawaran dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oh, LIPI. Ya. LIPI datang ke sana untuk meminang para mahasiswa untuk direkrut menjadi pegawai, tetapi dengan program ikatan dinas. Oke. Langsung Iya. kerja 1 tahun. Ikatan Iya. dinas. 1 tahun. Diseleksi lah kami. Ya. Nah, banyak kami diseleksi. LIPI datang ke sana, bukan kita yang datang ke Jakarta. Ya. Mereka datang ke Medan, kita diseleksi. Dari beberapa orang dari berbagai fakultas. 5 orang diterima pada ketika itu tahun 78 kalau tidak salah. 1978. Diterimalah 5 orang. Salah satunya dari Fakultas MIPA adalah saya. Wow. Jadi oleh karena itu, maka kalau ditanya bagaimana melamar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya tidak pernah melamar jadi pegawai. Iya. Tapi LIPI yang LIPI yang melamar saya. Saya ada Iya. dengar saya. LIPI datang ke sana. Wow. Lalu saya dikasih tunjangan beasiswa Rp40.000 per bulan Kala itu. sampai dengan selesai. Kala itu. Hal yang menarik adalah, tidak berpanjang lebar lagi saya katakan, begitu saya kerja, Iya. 83 kan Desember saya lulus. Ya. Wisudanya tahun 84. Ya. 84 saya diwisuda, lantas bekerja langsung Oktober 84, langsung sudah dapat SK calon pegawai negeri sipil. Yang menarik adalah
beasiswanya 40.000, tapi gaji PNS-nya adalah 38.000. Lebih kecil gaji PNS-nya. Beda 2000. Nah, Beda 2000. akhirnya waktu itu saya berpikir ini apa? Ya. Apakah betul ini saya dengan posisi seperti itu sempat juga cari pekerjaan di sana kemari. Tetapi begitu saya sampaikan kepada institusi di LIPI mengatakan Bapak harus bayar 2 kali N tambah 1. N-nya adalah masa beasiswa. Oh. Iya. Dibayar. Dibayar. Ya. Kalau Anda mau keluar dari LIPI boleh, tetapi harus dibayar 2 kali N tambah 1. Nominal. Betul. Terbukti. Tahun 85 Ya. saya sudah sekolah ke Jepang. Asik. Iya. Mengambil sistem informasi S2 di Jepang. Oh, Itu. Betul. Jadi janji-janji LIPI itu tidak hanya janji, jadi benar menjadi benar terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan hidup ini tentu kalau bandingkan sekarang dengan dulu, yang namanya keluarga Toga Sinaga tidak ada yang saya kenal pada ketika itu. Iya, betul. Tidak ada yang saya kenal. Kalau dikatakan ada pesta Sinaga, sudah saya op dulu lah. Karena memang belum tersedia fasilitas-fasilitas untuk pendukungnya. Iya. Nah, jadi dengan motivasi seperti ini, ternyata memang ilmu itu mahal. Nah, begitu saya mendapat sertifikat atau ijazah di dalam sistem informasi ini, tanpa saya melamar, Universitas Kristen Indonesia juga melamar saya menjadi seorang sistem informasi di Universitas Kristen Indonesia. Jadi pada ketika itu yang memulai sistem informasi akademik di UKI adalah saya waktu itu. Yang mendesain sistem di UKI. Iya. Ya. Makanya sekarang ada beberapa orang tokoh Rektor. bukan. Ada beberapa orang Sinaga yang sampai sekarang masih saya sempat ceritakan itu. Contohnya si Mangasi itu, Oh ya. yang di sini, yang di Cipayung ini, Iya, itu betul. adalah murid saya waktu di UKI. Jadi itulah perjalanan hidup saya. Kemudian Wow. tentunya setelah saya kembalikan, saya juga berusaha bagaimana supaya jangan saya hanya bekerja di laboratorium saja, Ya. jangan hanya bekerja di belakang meja saya. Saya ini kan harus dikenal oleh Sinaga. Iya dong. Nah, begitu kan? Pada ketika itu udah tergerak pikiran saya. Lalu saya mencoba keluar dari kandang lah, coba mengenal orang, lalu sekaligus mencari berbagai second job lah untuk memenuhi kehidupan di Jakarta. Ya. Saya sudah ceritakan tadi bahwa 38.000. dari 38.000 berkembang, trennya itu naik sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau 38.000 itu tuh Iya. berapanya tahun ini? Aduh, saya berpikir kalau gaji PNS sekarang ini kan saya itu sudah di golongan yang mentok ya. Iya. PNS itu kan tidak ada lagi di atasnya kan, benar ya kan? Nggak bisa. Itu kecil sebetulnya, masih kecil. Masih Itu sekitar 4 juta, sekitar 4 juta. Tapi kalau 38.000 yang dulu itu ya Iya, mungkin udah 1.800.000 lah Kalau pada sekarang masa jadi- sekarang. Zaman sekarang. Tetapi kan banyak pegawai negeri itu sekarang banyak didukung dengan Tunjangan. Tunjangan. seperti yang sekarang ini tunjangan kinerja. Ya. Seperti saya kan masih aktif kan, walaupun usia sudah 60, hampir 62, tapi pemerintah masih pakai saya. Iya. Jadi tunjangan saya 3 kali dari gaji. Jadi sekarang kesejahteraan PNS itu justru bagus. Iya, sekarang. iya. Ya. Iya, makanya generasi muda Sinaga itu jangan melihat sesuatu sesuatu ocehan yang mengatakan PNS itu tidak ada apa-apanya. Iya. Iya. Jadi itulah yang dapat saya ceritakan dulu. Bagaimana supaya generasi muda Sinaga ini termotivasi Ya, Harus betul. semangat. bahwa kalau untuk meningkatkan karir, mencapai sesuatu, jangan melihat fasilitas dulu, jangan melihat uang dulu, ilmunya dulu. Karena setelah saya selesai dari Jepang,
saya kemana-mana sudah bisa cari uang. Ya. Oh. Akhirnya di terakhir pendidikan saya tahun 1999 saya sudah mendaftar di program pasca sarjana doktor di Oh, IPB Bogor. IPB Or. Selesailah saya dari sana 2006. 2006. Jadi mungkin Sinaga yang mendapat doktor 2 kali saya mungkin, yang lain-lain 1 kali aja. Tahun 2006 akhir masuklah saya di UNJ lagi. Jadi dokter saya itu 2 kali saya. Oh, double dokter. Double ya? dokter Double sebetulnya. dokter. Oke. Gitu. Jadi makanya saya di IPB itu adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kalau di UNJ. UNJ itu adalah pendidikan, manajemen pendidikan. Itu. Wow. Bisa yang luar biasa ya. Kalau yang aku lihat sih dari udah ini Iya. nggak berhenti buat belajar ya. Betul, Udah ya. iya, Terus iya. dari nggak cukup ya udahlah S1 udah direkrut Iya, sama ini ada pekerjaan iya. PNS ngapain lagi gitu Iya. ya. Dan memanfaatkan Iya. peluang juga ya, Iya. Piri. Lihatnya tuh ke depan Iya. gitu. Habis ini apa gitu. Sedangkan itu bikin kita yang muda kayak Iya, gitu. Oke. Kita selama ini kayak pembawa waktu ya. Iya. Iya nggak sih? Tapi dengan bapak tua tadi sampai ke jenjang S3 dokternya 2 kali, itu beban buat anak-anak. Iya. Karena aku Iya, di rumah tuh iya, iya. bapak dan mama Iya. sama-sama sarjana. Iya. Satu minimal aku Iya. sudah tenang. Iya. Bapak tua 2 kali. Berarti kan anaknya minimal 3 kali dong. Gitu loh. Iya, iya. Kalau Nah. tanggapannya gimana? Itu Kalau menurut Iya. aku melihat abang-abang dan kakak-kakak itu kan berproses ya. Berproses. Bapak tua ya. Iya. Terus sampai yang masih ada berproses juga pendidikan S2-nya di Cina, tapi masih ya karena pandemi ini, itu bagaimana mereka bisa, kan buah itu jatuh nggak akan Iya. jauh dari pohonnya. Iya, iya. Pohonnya aja dokternya 2 Iya. kali. Kira-kira Iya. ada nggak achievement yang mau dicapai dari masing-masing anak dari bapak tua sendiri? Iya. Jadi yang nomor 1 itu sekarang yang namanya Marquin Ya, Pak Martin. Hasahatan sedang mengikuti program dokter juga di Cina, teori ekonomi teori dia. Economic theory, oke. Jadi prosesnya sekarang dia sudah selesai ujian proposal, lantas sekarang posisinya karena dia tidak bisa kembali ke Cina, posisinya masih di Indonesia melakukan penelitian. Jadi tahun depan dia akan melaksanakan mungkin pengajuan ujian ujian penelitiannya yang telah dilaksanakan. Posisinya nanti tahun depan dia akan di Beijing. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Oke. Anak nomor Ya. 2 di kota yang sama di Beijing sudah menyelesaikan program Master Business Administration kemarin, Oke. bulan kemarin, dan wisudanya online. Jadi sangat beruntung sebetulnya. Mungkin kalau tidak online banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa mempersulit karena program Master Business di Cina itu tidak main-main, benar-benar di sana, kira-kira seperti itu. Oke. Yang nomor 3 itu sekarang adalah namanya Sylvia Indah, dia dari lulus Undip, dia bekerja di perusahaan-perusahaan lawyer. Lantas nomor 4 juga seperti itu, namanya Andreas. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau uang itu nanti menyusul itu datang, uang itu akan datang. Uang akan datang. Kalau saudara sudah mencapai ilmu dulu. Oke. Dan itulah yang mau saya katakan kepada generasi muda Sinaga kita ini. Iya. Saya melihat memang generasi muda kita Sinaga di Jakarta Raya ini luar biasa. Saya juga tidak duga ada seperti bincang-bincang kita sekarang ini. Kalau dikatakan tadi saya undang, sebetulnya saya yang diundang. Jadi yang memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik baik grup generasi muda dari generasi muda juga. Nah inilah yang saya juga mau pesankan kepada generasi muda semuanya. Estafet kepemimpinan itu harus dijaga betul. Jadi jangan generasi muda Sinaga ini hanya di sekitar itu. Nah, satu tugas yang mungkin yang saya harus sampaikan kepada kita semua, kepada Anda bertiga di sini. Iya. Kita ini kan bukan di Jakarta Raya saja, Betul. tetapi kita ada di Indonesia. Iya, betul. Bagaimana generasi muda Indonesia ini, saya targetkan dalam beberapa tahun ke depan ini harus muncul generasi muda Indonesia. Amin. Nah ini, bagaimana memunculkan generasi muda Indonesia?
leader-leader generasi muda Jakarta ini harus betul-betul menunjukkan bahwa Jakarta itu adalah barometer Indonesia. Yes. Jakarta sebagai barometer. Siap kan? Siap. Kalau itu jadi jangan ragu-ragu. Jakarta sebagai barometer. Siap. Pasti daerah pasti mendukung. Ya, amin. Iya, pasti Siap. mendukung daerah. Ya. Siap. Nah, itu harapan saya yang paling besar. Ya. Bagaimana membesarkan Sinaga kita itu Ya. yang dipimpin oleh Ketua Umum kita Bapak Mangiut Sinaga. Ya. Tetap nanti pasti beliau mendukung generasi muda Sinaga ini Ya. meng-Indonesia bahkan dunia. Amin. Ini ya. Ini yang saya harapkan. Amin. Iya. Iya, tadi ngomong-ngomongin Iya. Sinaga nih, udah kita penasaran nih. Setelah dari cerita udah kan sebenarnya kesuksesan itu sudah di tangan ya udah. Iya. Kenapa udah jadi terpikir dalam benak saya harus keluar dan saya harus mencari keluarga saya dan sampai sekarang udah jadi ada di Keluar posisi juga ya? iya. Kenapa? Sebenarnya kan kalau secara egois ya udah sih kenapa harus ikut-ikut toh saya punya keluarga banyak ada 9 gitu kan. Saya udah sukses kayaknya saya nggak terlalu butuh-butuh banget deh. Iya. Sama Sinaga ya. Iya. Sama Sinaga. Boleh diceritain nggak? Udah. Jadi sebenarnya saya juga saya salahkan diri saya. Lama sekali saya baru terjun ke Sinaga. Sosialisasi saya itu di Sinaga terlambat sebetulnya. Oke. Iya. Mestinya tidak harus saya terjun ke Sinaga itu baru sekitar 2008-2010 lah. Oh. Dan yang namanya kegiatan Sinaga secara Jakarta Raya baru saya ikuti 2011 di Puncak. Itu yang pertama saya ikuti. Jadi kenapa saya katakan terlambat? Karena memang bidang saya itu ada kekhususannya. Kekhususan saya itu banyak pergi keluar kota. Nah, tetapi saya melihat bahwa kalau saya pergi ke pesta, seolah-olah ada yang kurang di dalam perjalanan saya, di dalam kunjungan saya ke pesta. Begitu saya datang, tidak disapa orang, tidak langsung ada yang meluk seperti orang lain. Lantas apa yang kurang dengan saya itu pemikiran saya? Nggak dikenal gitu. Saya koreksi diri, self correction. Wah, berarti saya ini harus bersosialisasi di marga saya. Setelah bersosialisasi di marga itu ternyata saya melihat bahwa itu adalah hal yang sangat penting untuk bersosialisasi di marga Sinaga. Iya. Dan boleh saya katakan Sinaga ini adalah suatu marga yang luar biasa. Pasti di daerah lokasi tubuh kita mereka yang tadinya dia ngebut, begitu melihat menjulang tubuh Toga Sinaga ke atas dan melihat landscape yang begitu bagus, ada bangunan, kok mereka memperlambat kendaraan. Kemudian bertanya, ini apa? Wah, ini adalah lokasi tubuh Toga Sinaga yang kalau dihitung itu sekitar 2,5 hektar. Wow. Itu dibangun tahun 70 dulu. 1970. Motivasi awal saya untuk bisa sekolah di situ. Karena pada tahun 70 itu berdatanganlah mobil-mobil ke daerah tubuh lokasi kita. Rumah saya kan di situ. Hanya 500 meter dari tubuh Toga Sinaga itu. Nah, begitu awalnya saya tidak pernah masuk ke pintu mobil, megang ban mobil juga jarang. Karena mobil-mobil seperti itu tidak ada pernah di Samosir. Saya termotivasi. Ternyata yang datang ini adalah marga-marga Sinaga. Dan kalau mereka bercerita asal mereka adalah dari kampung. Nah, motivasi saya minimal saya harus bisa dapat satu mobil seperti yang dipakai oleh rombongan tubuh Toga Sinaga yang datang pada ketika itu tahun berapa? 1970 peletakan batu pertama tubuh Toga Sinaga pada ketika itu. Jadi inilah satu motivasi yang mungkin di kota ini tidak dimiliki oleh generasi muda sekarang lagi, tetapi dengan cerita ini kita harus bisa memperlihatkan kepada generasi muda bahwa memang memotivasi itu banyak cara untuk kita menjadi berhasil ke depan. Keberhasilan jangan diukur dari materi ya. Betul. Jangan diukur dari materi. Keberhasilan kita adalah bahwa kita itu bisa eksis di marga Sinaga, tetapi bisa juga kita eksis di pembangunan bangsa Indonesia. Itu kira-kira. Jangan lupa.
Iya. Speechless Iya. dong. Saya melihat Iya. Saudara Wilson, Saudara Mega, dan Saudara Gardis, tanpa kalian ketahui juga saya sudah mengintip satu tampilan seperti ini. Mungkin luar biasa yang tiga ini. Mungkin Anda bertiga itu kan pada wawancara pertama. Makanya saya katakan seperti yang Anda katakan tadi bahwa Najwa Sinale sudah lahir. Iya, Najwa Sinale sudah lahir. Nah, SDM seperti Anda bertiga ini, Iya. ciptakanlah, perbanyak supaya kita ke depannya itu adalah semakin baik. Tapi terima kasih Bapak udah motivasinya. Iya. Kita jadi semangat untuk Iya. kita memotivasi orang-orang lain yang melalui channel kita. Iya. Iya. Dan Terus Jadi tadi kita udah tahu nih Iya. sejarah dari Bapak Tua dulu diteliti, Iya. terus sudah sukses, Ya. sudah punya mobil juga, sudah punya sekarang udah punya keturunan, mobil yang Iya. lagi ya, udah Iya, beda lagi sudah mobilnya. berkelas lah pokoknya. Iya. Tapi target yang tadi Bapak Tua sampaikan kepada kami tentang generasi Indonesia itu sebenarnya sangat mendalam. Iya. Nah, strategi apa sebenarnya Bapak Tua yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang supaya generasi muda Indonesia itu nanti bisa dipertimbangkan di dunia internasional? Mengingat dengan teknologi informasi yang semakin maju, terus ya Ito ini juga pasti banyak nonton drama Korea ya, yang spending time-nya justru nggak mendapatkan ilmu, Ya. karena mereka hanya mencari kesenangan. Ya. Itu bagaimana untuk menghadapi tantangan dari luar, tapi kita sendiri mau maju untuk bisa dikenal di dunia internasional. Ya, inilah kelemahan generasi muda. Bukan hanya orang Batak ya. Ya. Iya. Generasi muda di Indonesia itu kelemahannya seperti itu. Jadi etos kerjanya itu belum diperbaiki, belum ditingkatkan. Kalau saya dulu waktu kuliah, teman-teman saya itu belajar itu setelah seminggu lagi mau ujian. Iya. Makanya muncul Iya. SKS namanya. Iya. Sistem Sistem kerja kerja sekarang, sekarang. betul. Semuanya kenal. Iya, jadi etos kerja para generasi muda itu terbiasa dari masa lampau ke masa sekarang. Iya. Ya. Tetapi di Pulau Jawa berbeda. Pada waktu yang sama, waktu saya mahasiswa berkunjung saya ke ITB ketika itu, pada saat ada istirahat, pada rehat-rehat lah, selang antara kuliah dan off-nya ini Iya. baru masuk lagi. Kalau mahasiswa-mahasiswa di Pulau Jawa seperti di IPB ketika itu, saya lihat mereka diskusi kelompok di bawah-bawah pohon itu, mendiskusikan pelajaran. Berkualitas. Tetapi kalau di Sumatera Utara yang saya perhatikan tidak seperti itu, berbeda. Makanya Iya. pada ketika itu kualitas antara orang-orang yang di Pulau Jawa masih dibanding-bandingkan pada ketika itu. Iya. Tetapi mungkin sekarang belum ada. Nah, lantas yang mau ditiru etos kerja seperti apa? Saya mau contohkan etos kerja orang Jepang. Ya. Di Jepang itu kalau ada satu buku literatur di SD, SMP maupun SMA, Iya. kunci jawabannya itu sudah ada di belakang, Iya. ya kan? Ya. Kalau mahasiswa Indonesia, karena biasanya kan mahasiswa Indonesia tidak mau capek, Iya. Iya. Buka aja. selalu langsung dibuka Buka aja. jawabannya apa di belakang. Iya, iya. Nah, kalau contoh matematika gitu. Iya. Tapi kalau di Jepang, sampai kapanpun dia yang kunci jawaban belakang ini tidak akan dibuka. Oh, Kecuali sudah berhari-hari dia Tidak tidak akan. menyelesaikan salah satu soalnya. Baru Inilah etos kerja yang kita tiru dari pelajar dan mahasiswa Jepang. Nah, Jepang itu kenapa bisa secepat itu? Ya, mereka memang banyak bencana Jepang. Iya. Ya. Nah, kalau bandingkan dengan Korea, Wilson tadi bicara sama Korea. Duluan kita merdeka daripada Korea. Iya. Betul. Tapi kalau bandingkan kemajuannya sekarang, sudah apa dengan apa? Iya. Iya. Jauh sekali Jauh kita sekali. ketinggalan. Iya. Etos kerja orang Etos Korea kerja. luar biasa. Lihat orang Korea itu. Kalau mereka melakukan olahraga, ya olahraga betul-betul. Tapi kalau mereka mau piknik, mau wisata, betul-betul wisata. Iya. Iya. Tidak seperti kita. Iya. Jadi mudah-mudahan memang generasi muda sekarang sudah semakin baik. Iya. Tapi ada yang diperbaiki di pemerintahan kita ini, di bangsa kita ini. Memang pembinaan kepada generasi muda itu masih harus perlu ditingkatkan. Iya. Sangat kurang ya Bapak Tua. Iya, itu. Iya. Iya. Iya.
Terima kasih Bapak udah Iya. ini banget ya. Berarti untuk maksudnya introspeksi ke kita Iya. masih pemuda Iya. kita itu nggak mau capek ya Bapak. Iya, tidak mau capek. Kalau bisa simpel kenapa harus Iya. dibikin ribet? Copy paste. Copy paste, itu. Iya. Apalagi ada di belakangnya. Iya. Udah, terima kasih kita udah tahu Iya. banyak. Sebenarnya pengen ngobrol lagi gitu ya, tapi Iya. cuman karena udah juga sibuk. Kita yang sibuk, kita yang sibuk ya. Sama-sama. Oke, Udah, oke, terakhir oke. nih, udah Iya. pertanyaan dari aku Baik, terakhir. baik. Dalam perjalanan udah kan kita udah lihat nih, semua orang juga udah lihat cerita suksesnya gitu. Iya. Kayaknya dari perjalanan hidupnya nggak ada beban sedikit pun gitu ya udah ya. Orang lihatnya ya dari cerita dan tiba-tiba lihatnya tahu-tahu udah punya ini. Wah, Ponta Sinaga, wah yang kayak itu, yang ini istilahnya kan. Iya. Tapi kan pasti ada hal-hal berat yang udah jalanin dari udah kecil di tempat opung gitu kan sampai sekarang gitu. Udah boleh ceritain nggak kalau misal waktu bisa diulang kembali gitu, hal-hal apa sebenarnya yang udah pengen perbaikin, yang udah pengen ulang kalau bisa? Iya, jadi memang tidak boleh dikatakan setiap setiap perjalanan hidup ini kalau kita buat perjalanan sewaktu di kampung. Kalau saya dikatakan kalau anak guru di kampung itu kan biasanya lebih daripada anak petani kan. Iya. Ya. Oleh orang tua saya tidak dilebihkan daripada petani. Saya karena petani, kami juga punya sawah untuk dikerjakan. Saya juga sama tanggung jawabnya untuk, kalau kalian tahu marmahan. Iya, tahu. Jadi marmahan itulah satu profesi yang saya lakukan setiap liburan saya di kampung. Oh, setiap liburan ya. Ah, iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan banyak hal yang saya memang ya artinya yang tidak semulus yang Ya. dipikirkan orang. Ya. Betul. Tapi kalau saya ceritakan itu kepada anak-anak di sini, itu kan cerita dulu, tidak laku lagi. Cerita jadul itu tidak seperti itu lagi. Iya. Begitu SMA, Iya. orang tua bapak saya memilih untuk tinggal di rumah seorang pendeta yang saya tidak bisa kemana-mana. Di rumah Dititipkan. tulang saya kebetulan Oh. dititipkan di dititipkan. tempat tulang saya seorang pendeta. Oke. Kebetulan Di pendeta Siantara. ini sangat disiplin di Siantara. Sebenarnya saya tidak bisa seperti orang lain kesana kemari yang melihat keramaian, Iya. menonton dan Menikmati. sebagainya, menikmati kehidupan lah. Iya. Tapi tidak saya pernah lakukan itu. Begitu juga waktu saya kuliah di Medan. Tahun pertamanya itu sangat sedih juga. Sulit juga keadaannya. Saya tidak terlalu membebani orang tua. Lantas, ya itulah buah daripada saya membuat sesuatu prestasi yang baik itu sewaktu saya di sekolah dasar. Karena kebetulan juga saya cerita balik tadi, yang waktu sekolah dasar juga ibu saya yang mengajar saya. Oh, Waktu oke. kelas 1 SD. SD Opung ibu, ya? SMA. Kenapa ibu saya Bapak. ngajar saya? Sebenarnya tadinya tidak mau sekolah, belum mau sekolah, tapi karena nggak ada yang jaga di rumah, diajaklah. Maka Berangkat. saya kalau dilihat rabat SD kurang 5 tahun udah sekolah. Wah, coba. Tidak ada di kampung seperti itu. Begitu. Iya. Makanya sebaya saya sekarang, sebaya saya 3 tahun lebih tua dari sekolahnya. Sebaya. Sebaya saya sekolah 3 tahun selalu paling tidak lebih tua. Jadi sebenarnya tidak banyak masalah-masalah yang saya hadapi waktu saya sekolah SMA. Bahkan di perguruan tinggi, bahkan sudah bekerja. Jadi sebenarnya kan kalau di pekerjaan itu juga ini menjadi suatu trik, suatu motivasi buat anak-anak. Kalau di pegawai negeri sipil itu sebetulnya persaingannya boleh dikatakan banyak yang kurang Iya. sehat. Iya. Iya. Setuju, Bang. Iya, banyak yang kurang sehat. Tetapi bagaimana kita supaya bisa memposisikan diri di lingkungan yang sistemnya masih seperti itu? Kalau di swasta terasa, kalau siapa yang berprestasi di swasta, itulah yang hebat, Iya. itulah yang lain. Tapi kalau di lingkungan pegawai negeri sipil belum tentu seperti itu. Iya. Maka dari kondisi seperti itu, pada tahun-tahun awal sebenarnya yang seharusnya saya akan melakukan itu di pikiran saya, tapi jatuhnya bukan ke saya. Nah, lalu bagaimana saya menghadapi gejolak ini? Tidak lama kemudian setelah selesai saya bekerja, tepatnya tahun 88, saya jadi calon situa di Cililitan Kesisalan. Oh, cerita salah. Cililitan Kesisalan. Pada ketika itu dengan waktu yang sangat sempit,
habis upacara saya sempatkan, saya lupa Pak, saya pakai baju korpri ketika lupa saya. Untuk ganti baju. Untuk ganti baju lupa saya. Sebenarnya saya mau ganti baju. Dan pada ketika itu komplesnya itu makin tinggi. Apakah harus begini PNS? Nah, tidak lama kemudian saya berserah kepada Tuhan, saya berdoa, saya minta bimbingan kepada keluarga. Tidak boleh seperti itu. Kan kompleks desa itu waktu itu pikiran saya, ya sudahlah, saya masuk ke swasta saja. Iya. Teman-teman saya yang swasta kan hebat-hebat. Betul. Sebenarnya kan saya kerja, saya diterima di Bank Rakyat Indonesia pada ketika Iya. itu. Begitu saya. Wow. Tapi disuruh saya bayar 2 kali income Iya, satu, saya karena tidak, denda itu. tidak bisa. Pada ketika saya itu pekerjaan itu tidak sulit banget, gitu. Tidak. Nah, dengan posisi kita seperti itu, maka intinya kita harus berserah kepada Yang Kuasa. Dan saya ketika itu tidak lama kemudian dipanggil menjadi seorang tutor di Universitas Terbuka. Pada Oke. ketika itu baru-baru UT. Iya. Disitulah UT baru-baru buka. Sayalah tutorial yang utama di situ. Dan semua orang-orang yang saya tutor ini minta kelas-kelas khusus. Dan saya rasakan gaji saya berapa kali ini saya sekali tutorial aja. Saya bisa menghidupi dan bisa pulang ke Medan pada ketika itu. Wah. Jadi banyak hal, banyak jalan dikasih Tuhan kalau kita bersabar. Oke. Udah dapat Pak ya? Iya. Terus itu ya ternyata ya Iya, teman-teman iya. ya, nggak semuanya langsung sep. Iya. Bayangkan Iya, second kalau job. sampai lupa saya membuka baju korpri saya di angkot, ternyata saya lupa bahwa saya masih pakai baju korpri. Ditegur oleh penumpang saya ketika itu. Oh iya, tadi saya serap punya teman, saya bilang, bukan saya bilang suruh, saya jaga harkat dari pegawai negeri sipil. Itulah. Kelas ya. Iya. Nah, kalau dari dulu Iya. Lipi yang ngelamar Bapak Tua, Iya. terus Ute juga ngelamar, Iya. Uki juga Iya. ngelamar. Kali ini boleh dong kita yang ngelamar Bapak Tua ya? Gimana sih caranya untuk bisa ngebantu channel kita ini? Iya. Boleh Iya. ya, boleh ya Bapak Iya. boleh ya. Boleh Iya. promoin kita Iya. biar semua yang nonton di sana untuk termotivasi Jadi- ya pastinya. Saya sangat senang ini, saya akan dukung, dan generasi muda kita ini sudah bangkit, dan artinya mereka bangkitnya bukan lagi sudah profesional. Mari kita mendukung Ya. channel Gen Sinaga dengan apa? Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tua. atas waktunya, nanti Iya, kapan-kapan iya. kita main lagi, kita ngobrol Oke, lagi ya baik, udah baik, ya. baik, Oke, baik. gitu aja Terima kasih. teman-teman semuanya. Iya, iya. Stay tune ya. Iya. Bye.